Shalom Elohim, Besem Hamusia. Pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas supaya melandasi akan kehidupan kita dalam satu hari lamanya dan hari-hari berikutnya. Kita berdoa sebelumnya. Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau telah menolong kami. Kami bisa sama-sama untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Biar kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran kami dan menguatkan kami dalam satu hari lamanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kisah di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, yang berbicara tentang seorang kusta yang datang ke hadapan Tuhan dengan memohon, dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 12 sampai ayat 16, bagaimana dia dengan kesungguhan hati dia datang di hadapan Tuhan dan dia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan mau, tahirkanlah aku." Ada hal yang menarik kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya ketika baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya tertegun dan kemudian saya diingatkan bahwa bagaimana seorang kusta ini dalam kondisinya yang sudah bertahun-tahun, yang sudah begitu lama, dia dikucilkan, dia tidak dipandang, dia kemudian tidak ada, seakan-akan tidak ada harapan dalam hidupnya, pergumulannya, mungkin dia juga sudah berdoa, tetapi ketika dia mendengar ada satu pribadi yang mampu mengubah hidupnya, mengubah akan masa depannya, mampu mentahirkan dia datang. Dan ketika ada satu momen di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus datang di satu kota, kemudian orang kusta ini datang dan memohon dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia katakan, "Tuan, jika Tuan mau, tahirkanlah aku." Saya coba merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kondisi yang begitu luar biasa menekan akan orang kusta ini, dan dia seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi ketika dia melihat pribadi Yesus, dia yakin sepenuhnya bahwa hanya pribadi ini saja yang mampu mentahirkan dia. Dan ketika dia datang ke hadapan Tuhan, Tuhan Yesus bersambut dan dia katakan kepada orang kusta ini, "Hari ini juga engkau ditahirkan." Dan ketika Tuhan Yesus selesai menjamahnya, orang kusta tersebut menjadi sembuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat bagaimana perjuangan ini luar biasa, dia menggunakan momentum tersebut. Dia hanya percaya satu pribadi yang mampu untuk mengatasi masalahnya. Dia hanya percaya dengan sungguh-sungguh, hanya Yesus dan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Mungkin juga sebelumnya dia sudah berusaha. Dia mungkin datang ke tabib, waktu itu mungkin belum ada dokter. Dia mungkin datang ke orang pintar. Dia menggunakan segala macam cara, dia makan obat segala macam, tapi tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Karena kalau kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit itu di masa itu adalah penyakit yang membuat orang disingkirkan, membuat orang kemudian secara pandangan sosial, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa dia pasti tidak dihargai. Orang mengutuk dia, ini pasti karena dosamu, ini pasti karena masa lalumu yang tidak benar, ini karena kerohanianmu lemah, ini karena kamu nggak sungguh-sungguh di depan Tuhan. Berapa kali kita mendapat justifikasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan seakan-akan kita mati kerohanian kita, semangat kita menjadi down, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kita harus percaya sungguh-sungguh satu pribadi yang mampu menjawab doa kita, yang mampu menjawab semua pergumulan kita, yang mampu mengeluarkan kita, yang mampu mentahirkan. Pagi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yakin dan teguh, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya satu pribadi yang mampu mengubah hidup kita, masa depan kita. Jangan takut, jangan lelah, jangan berhenti. Percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau orang kusta ini dengan yakin dia katakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan ketika itu Tuhan melenyapkan sakit penyakitnya, kusta tersebut. Dan ketika itu dia bersukacita di hadapan Tuhan. Dan orang yang melihatnya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka kemudian begitu heran, begitu wow gitu. Karena apa?
ada satu kesaksian yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, jika engkau sudah dipulihkan Tuhan, jika engkau sudah diberkati Tuhan, jika engkau sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, jangan lupa bersaksi, jangan lupa berbagi kepada sesamamu, supaya orang lain juga diselamatkan, supaya orang lain juga ditahirkan. Mari kita memulai hari ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan mampu mentahirkan aku, karena seketika itu juga Tuhan mampu mengubah hidupmu, mentahirkan hidupmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita memulai akan hari ini dengan sungguh, dengan semangat yang baru di hadapan Tuhan. Shalom Elohim BSM Hamasya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan yang kuat buat kami. Berkati kami hari ini Tuhan, supaya kami kuat, kami teguh, kami percaya dengan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan dalam hidup kami, karena kami hanya percaya kepada Yesus saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara.